Ya, silakan masuk. Mari. Oke, halo, selamat siang Adek. Siang. Silakan duduk. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah. Saya adalah mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Erika. Adik Verga usianya berapa tahun? 20. Alamat rumahnya di mana? Sukamulya. Sekarang masih jadi mahasiswa, pelajar, atau sudah bekerja? Mahasiswa. Berarti belum nikah ya? Iya. Nah, Adik Verga, sekarang apa yang Adik rasakan sehingga Adik datang ke klinik pada siang hari ini? Gak enak ini. Oh, jadi mau periksa area leher ya? Iya. Oke, kalau begitu nanti kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Apakah Adik bersedia? Sedia. Baik, mari. Halo, selamat siang Adik. Siang. Silakan duduk. Oke, perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah. Saya adalah mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Verga. Adik Verga usianya berapa tahun? 20. Alamatnya di mana? Sukamulya. Sekarang profesinya masih jadi pelajar, mahasiswa, atau sudah bekerja? Oh, berarti belum menikah ya? Belum. Nah, Adik Verga, apa yang Adik rasakan saat ini sehingga Adik datang ke klinik saya? Jantung saya lebih. Jantungnya berdebar-debar. Kalau boleh tahu berdebar-debarnya sejak kapan ya, Dek? 1 bulan yang lalu. Berarti udah cukup lama ya. Iya. Berdebar-debarnya itu suka secara tiba-tiba atau setelah ada melakukan aktivitas tertentu? Tiba-tiba. Selain berdebar-debar, apakah ada merasakan keluhan lain? Gak suka panas. Oh, berarti ada lebih suka di tempat yang dingin ya, yang ber-AC gitu daripada yang berhawa panas. Iya. Apakah tangan Ade suka berkeringat? Sering basah. Oh, sering basah, berarti sering berkeringat juga ya meskipun di tempat yang dingin. Ya. Apakah Ade merasakan keluhan lain? Apakah Ade merasakan adanya benjolan di sekitar leher? Ya, ada benjolan 3 bulan yang lalu. Oh, sejak 3 bulan yang lalu ya. Cukup lama ya. Mula-mula benjolannya sebesar apa, Dek? Kaleci. Oh, sebesar kelereng ya. Sekarang sudah sebesar itu ya. Lalu selain di benjolan di leher, apakah Ade merasakan ada perubahan lain di anggota tubuh lain? Kata-kata teman saya, mata saya sering melotot. Oh, terlihat lebih melotot mungkin. Lalu akhir-akhir ini bagaimana dengan perasaan Ade? Apakah akhir-akhir ini Ade sering merasakan emosi atau sering tersinggung? Ya. Ya. Kalau pola tidurnya, apakah Ade akhir-akhir ini sulit tidur? Iya. Lalu bagaimana dengan buang air besarnya? Apakah lancar? Sering gabe. Oh, berarti mengalami diare ya Ade ini? Ya. Kalau boleh tahu diarenya udah berapa lama, Dek? 2 minggu. 2 minggu yang lalu? Itu kira-kira dalam sehari bisa nyampai berapa kali BAB-nya? 5. Wow, banyak juga ya. Bagaimana dengan nafsu makannya, Dek? Bagus atau tidak? Bagus. Kalau berat badannya naik atau turun? Turun dong. Oh, jadi malah turun ya? Iya. Ada nggak, Dek, di keluarga Ade yang sedang mengalami penyakit gondok atau mengalami keluhan yang sama seperti yang Ade rasakan saat ini? Udah ada, Dok. Oh, kalau begitu mari kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Dek. Ya, silakan. Silakan duduk, Dek. Baik, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melihat tingkat kesadaran dari pasien, kemudian mengukur denyut nadinya, kemudian respirasinya, suhu tubuh, tinggi badan, berat badan, serta BMI. Kemudian langkah yang terpenting sebelum melakukan semua pemeriksaan adalah kita harus menginform konsen terlebih dahulu kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. Baik deh, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid, di mana nanti terdapat beberapa langkah dalam pemeriksaannya. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukannya secara profesional. Apakah ada bersedia? Ya.
Kemudian selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu ke area wajah pasien untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda dari gangguan kelenjar tiroid atau tidak. Di antaranya untuk melihat apakah terdapat lid retraction, exophthalmos, dan juga periorbital edem ataupun tidak. Baik Ade, untuk selanjutnya kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu kepada wajah Ade. Ade silahkan untuk melihat ke satu titik di belakang saya, fokus ya Ade. Saya izin untuk melihat mata Ade secara lebih dekat ya. Apakah Ade bersedia? Ya. Baik, kita mulai ya. Kemudian setelah itu saya juga akan melihat kondisi mata pasien dari arah samping. Selain itu saya juga akan melihat kondisi matanya dari arah atas pasien. Silakan Ade untuk menengadah sedikit. Baik, bagus. Nah, baik deh, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya tes H. Jadi nanti Ade cukup mengikuti arah jari saya ya. Namun kepalanya tetap diam. Jadi hanya bola matanya yang bergerak. Apakah Ade mengerti? Baik, kita mulai ya. Baik Des, sekarang yang terakhir Ade silahkan ikuti jari saya dari atas sampai ke bawah ya. Mulai ya. Baik, sudah. Baik, berdasarkan pengamatan atau inspeksi dari area wajah dari pasien dan juga area matanya, pada pasien ini tidak terdapat lid retraction, exophthalmos ataupun periorbital edem. Jadi kondisi mata pasien bisa dibilang normal. Selanjutnya, saya akan melakukan inspeksi terhadap area leher dari pasien untuk melihat apakah terdapat ciri-ciri pembesaran dari kelenjar tiroid atau tidak. Baik Ade, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu ke area leher Ade untuk melihat apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Baik Ade, silakan pegang gelasnya. Nanti Ade minum, tapi jangan dulu ditelan sebelum saya suruh ya. Silakan. Telan. Oke, bagus. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di area leher dari pasien. Baik deh, selanjutnya kita akan melakukan palpasi di area leher Ade. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya dengan seprofesional mungkin. Jadi di sini saya akan melakukan palpasi dari leher pasien dari arah belakang pasien terlebih dahulu, di mana di sini saya akan menggunakan 3 jari dari tangan saya, kanan dan juga kiri. Dan tujuan dari palpasi ini adalah untuk mengetahui ukuran, kemudian batas dan juga konsistensi dari kelenjar tiroid pasien untuk memastikan apakah terdapat pembesaran dari kelenjar tiroid tersebut ataupun tidak. Kemudian setelah itu saya akan meminta pasien untuk menunduk sedikit agar otot-otot dari sternocleidomastoidnya itu menjadi rileks. Baik Ade, silakan untuk menunduk sedikit aja. Kemudian setelah itu saya akan mulai meraba area leher dari pasien untuk mencari thyroid cartilage terlebih dahulu. Setelah menemukannya, saya akan turun sedikit untuk menemukan cricoid cartilage. Dan setelah itu saya akan turun sedikit untuk menemukan isthmus dari kelenjar tiroid. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk menelan. Baik Ade, silahkan minum, tapi jangan dulu ditelan sebelum saya suruh ya. Oke, telan. Bagus. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa masing-masing dari lobus kelenjar tiroidnya, yaitu dengan cara saya akan menarik terlebih dahulu, menarik secara perlahan dari otot sternocleidomastoidnya, karena kelenjar tiroid itu berada di belakang dari otot sternocleidomastoid. Dan untuk mempalpasinya ini jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu pelan. Di sini saya akan memeriksa lobus kanan terlebih dahulu, yaitu saya akan menarik terlebih dahulu
otot dari sternocleidomastoidnya. Kemudian saya akan mendorong trakea dengan menggunakan tangan kiri agar saya lebih mudah untuk mempalpasi dari lobus kanan kelenjar tiroidnya. Setelah itu, saya juga akan melakukannya pada lobus kiri dari kelenjar tiroid, sama, yaitu dengan menarik otot sternocleidomastoid terlebih dahulu, kemudian mendorong trakea dari arah kanan dan mulai mempalpasi kelenjar tiroidnya. Baik, berdasarkan hasil palpasi dari kelenjar tiroid pasien ditemukan bahwa konsistensi dari kelenjar tiroidnya itu adalah kenyal, kemudian batasnya juga tegas gitu. Setelah saya selesai melakukan palpasi dari arah belakang pasien, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari arah depan pasien. Baik, saya akan memulai untuk mempalpasi area leher pasien dari arah depan. Namun di sini saya akan melakukannya dengan kedua ibu jari dari tangan saya untuk mempalpasinya. Caranya sama, namun saya akan meminta pasien untuk menengadah terlebih dahulu sedikit. Adek silakan untuk menengadah sedikit. Kemudian saya akan mencari terlebih dahulu thyroid cartilage-nya. Kemudian setelah itu saya akan turun dikit untuk menemukan cricoid cartilage. Dan saya akan turun sedikit lagi untuk menemukan isthmus dari kelenjar tiroid. Setelah itu, saya akan meminta pasien untuk menelan. Baik, adek silakan untuk minum, namun jangan dulu ditelan sebelum saya suruh ya. Telan. Baik, bagus. Selanjutnya saya akan memeriksa masing-masing lobusnya dengan cara saya akan memeriksanya terlebih dahulu lobus kanan dari kelenjar tiroidnya, yaitu dengan cara menekan ibu jari di sebelah kiri. Kemudian saya akan mulai mempalpasi area lobus kanan dari kelenjar tiroidnya. Kemudian setelah itu saya akan memeriksanya di kelenjar tiroid lobus kirinya, yaitu dengan cara menekan di sebelah kanan, kemudian mempalpasi kelenjar tiroid lobus kirinya. Baik. Setelah melakukan inspeksi dan juga palpasi di area leher dari pasien atau di area kelenjar tiroid, maka apabila ditemukannya pembesaran pada kelenjar tiroid dari pasien, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah auskultasi. Auskultasi ini menggunakan sebuah alat yang bernama stetoskop, khususnya di bagian belnya, yang berguna untuk mendengar di area kelenjar tiroid tersebut apakah terdengar suara bruit atau tidak. Baik, adek, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu ya. Silakan adek tarik nafas, kemudian keluarkan. Kemudian tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Berdasarkan hasil auskultasi di area kelenjar tiroid dari pasien, tidak terdengar suara bruit. Selanjutnya saya akan menggambar dari kelenjar tiroid pasien dengan menggunakan plastik dan juga spidol merah yang nantinya akan diukur dengan menggunakan penggaris. Baik, Dek, saya akan menggambar di area leher Ade ya. Ade silakan menengadah dikit. Mohon maaf ya. Kemudian setelah itu saya akan mengukurnya dengan penggaris. Berdasarkan pengukuran dari gambar kelenjar tiroid yang telah tadi dilakukan adalah untuk lobus kiri panjangnya itu adalah 3 cm dan lebarnya 1,5 cm. Sedangkan untuk lobus kanannya panjangnya itu adalah 2,5 cm dan lebarnya adalah 1,6 cm, yang mana itu merupakan ukuran dari kelenjar tiroid yang normal.
Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya adalah kita harus memeriksa kondisi jantung dari pasien. Apakah pasien mengalami bradikardia ataupun takikardia. Kemudian setelah itu juga kita harus melihat respirasi dari pasien. Apakah pernafasannya itu cepat ataukah lambat. Kemudian setelah itu juga kita harus memeriksa kondisi dari abdomen dari pasien. Apakah terdapat bising usus ataupun tidak. Kemudian selanjutnya yaitu memeriksa kondisi dari area ekstremitasnya untuk melihat apakah terdapat tremor, kemudian apakah tangannya berkeringat atau tidak, dan lain-lain. Baik Ade, sekarang silakan angkat kedua tangannya seperti ini. Saya lihat dulu ya. Kemudian setelah itu tetap seperti tadi Dek. Baik, sekarang balik kedua tangannya. Biar lihat dulu ya. Tangannya tidak basah, kering. Saya mau ini simpan. Saya mau memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu. Baik, ritmenya reguler dan normal. Untuk setelah itu, maka selanjutnya saya akan memeriksa kondisi dari otot-otot dari pasien. Ade silakan simpan kedua tangannya seperti itu. Kemudian Ade sekarang coba berdiri dalam kondisi seperti itu. Baik, bagus. Silakan duduk lagi. Dan satu hal lagi yang paling penting yang harus diperiksa dari pasien adalah kondisi dari neuromuskuler dari pasien itu sendiri untuk melihat apakah pasien tersebut mengalami hiperrefleks ataupun slow reflex. Baik Ade, kita sudah selesai melaksanakan pemeriksaan dari kelenjar tiroid dan hasilnya kondisi kelenjar tiroid Ade normal. Mohon dijaga kesehatannya. Apabila nanti suatu saat terdapat gejala-gejala yang berada di area leher, silakan Ade untuk check up kembali ya. Terima kasih.